Shalom. Saya mengajak kita membaca dari 2 Timotius 1 ayat 7. Ini sebagai ayat penguatan dan juga mengandung arahan yang mungkin berguna buat kita semua. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, berdasarkan ayat ini ada 3 pesan atau arahan buat kita semua. Yang pertama, jangan takut. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Zaman sekarang karena COVID-19 ini, dan juga ditambah dengan banyak berita yang menakutkan, berita hoax, berita yang membuat orang jadi pesimis, jadi panik. Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut. Ya, kita tentunya perlu waspada dan nggak perlu panik. Ada banyak orang yang karena panik, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Ada banyak dari mereka yang menimbun barang atau bekal makanan yang melebihi porsi atau kebutuhan mereka. Akhirnya barang-barang itu mungkin nantinya tidak bisa dihabiskan dan bisa menjadi busuk atau terbuang sia-sia. Padahal mungkin barang-barang atau bekal makanan itu berguna buat orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, kita sebagai orang percaya yang katanya beriman, tentunya kita nggak perlu panik. Ya, kita nggak perlu takut, tapi juga bukan berarti hidup sembarangan, karena Tuhan mengajarkan kita berdasarkan ayat ini untuk kita hidup dalam ketertiban. Artinya kita hidup waspada dan bijak dan berhikmat, ya, karena kalau kita tidak bijak, tidak menjaga kesehatan, tidak berhikmat, kita mungkin juga gampang terserang sakit penyakit kalau kita hidup tidak menjaga kesehatan, tidak peduli dengan mencuci tangan, dan kita nggak mengikuti aturan yang pemerintah sudah buat untuk ada social distancing. Ya, mari kita ikuti arahan dan ketentuan pemerintah supaya kita juga menunjukkan kepedulian satu dengan lain sehingga virus ini penularannya akan segera diputuskan. Nah, pesan yang kedua adalah mari banyak berdoa. Kita merendahkan diri dan mohon kuasa Tuhan, ya, untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap orang yang sakit, yang terinfeksi, maupun mereka yang sedang dalam pergumulan atau kesulitan karena terimbas juga dengan kondisi atau masalah ekonomi yang sedang terjadi sekarang ini. Dan saya juga mengajak kita segenap FGCC khususnya yang merasa tergerak dan yang merasa mampu untuk mengikuti gerakan doa puasa Daniel. Kita akan mulai hari Senin tanggal 23 Maret dan berakhir tanggal 12 April hari Minggu. Dan tujuannya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, kita merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan dan kehendaknya. Doa puasa Daniel ini artinya kita berpantang makan daging, termasuk juga seafood, dan juga berpantang makanan-makanan yang sedap. Dan tentu kita tujuannya adalah lebih banyak mengambil waktu untuk berdoa. Kita bisa berdoa untuk mereka yang sakit, kita bisa berdoa untuk pemerintah, ya, untuk rumah sakit, untuk dokter, untuk polisi, ya, kita juga bisa berdoa untuk keluarga kita dan berdoa untuk umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan pesan yang terakhir, yang ketiga adalah mari hidup dalam kasih. Artinya mari kita belajar peduli satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, ya, saling membangun satu dengan yang lainnya. Dan khususnya untuk Komsel atau Freshcom yang ada di FGCC, karena kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk kita mengadakan pertemuan secara fisik. Oleh sebab itu saya mendorong untuk setiap kita bisa saling menguatkan, saling mendorong melalui online, ya, kita bisa stay connected baik secara individu satu dengan yang lain maupun dalam grup Komsel atau Freshcom masing-masing. Kita bisa gunakan banyak platform, ya, di zaman sekarang ini tersedia begitu banyak platform yang kita bisa gunakan untuk bisa berkomunikasi, saling membangun secara individual maupun dalam grup di dalam Freshcom dan Komsel pada jam tertentu sesuai dengan Komsel masing-masing. Mungkin ada yang Jumat atau hari lain, mari bikin grup itu sama-sama secara online dan bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling membangun dan mendorong satu dengan yang lain. Inilah yang saya mau sampaikan hari ini, 3 pesan ini. Mari lebih banyak waktu untuk berdoa dan gak usah takut, dan
mari hidup dalam kasih. Saya katakan stay strong in God and prayer, mari stay healthy, and stay at home, and stay online untuk bisa saling menguatkan. Dan jumpa lagi bersama dengan saya hari Minggu secara live jam 10 pagi melalui Instagram dan juga Facebook Fresh Generation Community Church FGCC Malaysia. God bless you.